Shalom semua jemaat yang di rumah, selamat pagi dan kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati ibadah kesempatan pagi ini. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya dengan hati yang sungguh, hadirat Allah akan bekerja, Roh Kudus akan mengurapi kita dan ibadah di rumah akan mendatangkan mujizat dan kuasa serta kemenangan. Pagi ini mari kita akan melihat bersama dari kitab Mazmur 84, kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 13, tetapi yang kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 84, kita melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-8 yang akan kita baca bersama-sama kesempatan pagi hari ini. Mari jemaat yang di rumah, sudah Alkitab siapkan dan kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Berbahagialah kita yang pagi ini mendengar firman-Nya, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi ini kita akan berbicara mengenai hidup semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Hidup semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah, anak Korah, sekelompok orang yang tertolak, di mana dulu pernah memberontak kepada Yosua. Dan mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya pernah mengalami masa yang buruk, masa yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, situasi yang tidak baik. Bahkan mereka adalah orang yang pernah kalah dalam hidupnya dan punya masa itu tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi menjadi kunci dalam kehidupan Bani Korah adalah mereka tidak pernah berhenti untuk menyerah, tidak pernah berhenti untuk dekat dengan Tuhan, tidak pernah berhenti untuk selalu melekat dengan Tuhan, tidak pernah berhenti untuk selalu berjuang bagaimana hidup Bani Korah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bani Korah mencoba bangkit dan selalu memiliki kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup makin melekat dengan Tuhan. Karena menurut Bani Korah, dengan cara itulah mereka akan kuat, mereka akan mampu menghadapi penolakan dari banyak orang. Karena masa depan yang menjadi pergumulannya, dan dia tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun, walaupun disertai dengan masa lalu yang sangat buruk. Sikap yang sungguh-sungguh optimis inilah membuat Bani Korah ingin terus masuk di dalam pelataran Tuhan. Ingin terus untuk menikmati hadirat Tuhan. Tidak dibatasi dengan penolakan. Tidak dibatasi karena latar belakang yang tidak baik. Tapi mereka punya komitmen harus tetap melekat dan mendekat dengan Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan bagi mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami menyapa satu persatu beberapa jemaat yang sakit, yang selama sekian bulan tidak bisa ke gereja, walaupun belum terjadi COVID-19, mereka tidak bisa ke gereja karena kondisi fisiknya. Tapi setelah ada live streaming ini, mereka juga ikut bersyukur walaupun hal ini tidak diharapkan mereka terjadi. Karena salah satunya terjawab untuk beribadah, terjawab untuk melekat dengan Tuhan. Mereka bisa memutar HP bahkan lewat TV mereka, sehingga sekeluarga mereka bisa beribadah di rumah masing-masing. Ada kekuatan, walaupun mereka penuh dengan kecemasan karena kondisi fisiknya. Ada yang setiap 1 minggu 2 kali ke rumah sakit untuk cuci darah. Ada yang 1 bulan harus kontrol aktif. Ada yang setengah bulan harus periksa. Macam-macam yang dialami beberapa jemaat. Tetapi dengan adanya live streaming ini, mereka makin melekat dengan Tuhan. Karena rohaninya, imannya terlayani. Dan mereka boleh mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita membatasi diri karena mungkin keadaan kita, situasi kita, kondisi kita yang sedang terjadi seperti hari-hari ini. Ada banyak orang yang tertolak dalam hal usaha, tertolak dalam hal berkarya. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Bahkan ada hal-hal yang sangat menyakitkan terjadi dalam situasi hari-hari ini. Tetapi mari kita akan mengambil sikap seperti Bani Korah. Jangan melihat sesuatu yang terpuruk menghalangi berkat untuk kita. Tapi makin melekat dengan Tuhan, makin kuat dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Mazmur 84, dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Secara materi, secara fisik, secara mata yang bisa dilihat, mereka mengalami masalah karena terjadi penolakan-penolakan dari banyak orang. Karena orang yang menolak hanya melihat latar belakang mereka. Di mana Bani Korah pernah memberontak pada Yosua. Tetapi hati pada Bani Korah, mereka ingin melihat seperti apa sih kalau kita dekat dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan? Apa yang akan terjadi kalau kita melekat dengan Tuhan? Sampai mereka merindukan kediaman Tuhan. Jiwa mereka merasa hancur kalau jauh dengan Tuhan. Tetapi mereka bersorak-sorai ketika mereka bisa melihat karya bahkan hadirat Tuhan. Mengapa Bani Korah tidak berkata menyinggung kalimat di tempat maha kudus-Mu, tetapi di pelataran-Mu? Bani Korah sadar kalau dia masuk di maha kudus atau ruang maha kudus, mereka merasa tidak layak. Karena di ruang maha kudus hanya para imam dan orang-orang tertentu yang dilayakkan. Itu sebabnya bagi Bani Korah, di pelataran Tuhan, kalau itu adalah pelataran Tuhan, sudah menyenangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Bani Korah tidak mau dibatasi dengan ruang. Yang penting dia dekat dengan Tuhan. Yang penting dia melekat dengan Tuhan. Yang penting dia bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih orang yang tidak menangis khususnya anak Tuhan? Karena selama kurang lebih 3 bulan ini
kita tidak bisa beribadah bersama-sama dengan alat fasilitas yang lengkap, baru, harga yang sangat mahal, tetapi baru beberapa kali dipakai, harus berhenti sekian bulan karena jemaat harus beribadah di rumah masing-masing. Ada yang sedang membangun gereja, baru saja selesai, baru saja diresmikan, tetapi mereka belum bisa menempati, bahkan jemaat belum bisa menikmati ruangan gereja seperti apa, karena terjadinya COVID-19. Di mana-mana terjadi kehancuran batin karena tidak bisa beribadah di rumah. Tapi mari kita akan pakai kesempatan ini, walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, Tuhan itu Maha hadir, dan berdoalah, semangat, antusias, percaya kalau masing-masing masyarakat mendisiplin diri dengan peraturan pemerintah, COVID-19 akan segera berhenti dan kita kembali bisa bergereja, berjemaat, digembalakan dalam penggembalaan ibadah di gereja masing-masing. Lebih baik daripada ibadah di rumah seperti hari-hari ini. Tapi sekali lagi, sekalipun kita di rumah karena kondisi seperti ini, Tuhan itu bersama dengan kita. Ada bersama dengan kita. Hati kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Hati kita siapkan untuk menikmati hadirat-Nya. Dan dari situ karya Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat ayat yang ke-7 dari pasal yang sama. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bagi Bani Korah, situasi yang tidak baik diimani menjadi situasi yang baik. Kondisi yang tidak baik diyakini menjadi kondisi yang baik. Dan dia menyebutkan di ayat 7 ada lembah Baka. Lembah Baka diartikan dari bahasa aslinya adalah lembah kering. Lembah Baka diartikan lembah air mata. Lembah Baka dalam bahasa aslinya diartikan lembah kematian. Jadi kalau Bani Korah hanya melihat penolakan-penolakan, karena background-nya, karena latar belakangnya, dia akan lemah, dia akan putus asa. Dan Bani Korah tidak akan pernah mengalami berkat. Tetapi sesuatu yang tidak baik dilupakan. Dia berfokus hanya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan mau mengampuni, mau menyelamatkan, mau memperdulikan, mau menuntun, mau menolong pada Bani Korah. Dan itu yang menjadi semangat hidup bagi Bani Korah. Dan semua itu dinyatakan oleh Tuhan. Bagi orang yang belum percaya Tuhan, lembah Baka adalah lembah penderitaan, lembah keputusasaan, lembah yang tidak ada pengharapan apa-apa. Tetapi bagi kita orang percaya, lembah Baka bisa berubah menjadi lembah berkat, Bapak Ibu. Lembah kematian bisa menjadi lembah kehidupan. Lembah yang kering bisa berubah menjadi lembah yang subur. Lembah air mata bisa berubah menjadi lembah mata air. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Seperti halnya Bani Korah mengalaminya, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan sampai situasi COVID-19 ini menghentikan karya kita. Teruslah berusaha. Yang guru, teruslah jadi guru yang baik. Yang pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang meningkatkan kualitas. Yang berwira swasta, tingkatkan usaha-usahamu. Yang dokter, yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, di perbankan, yang di Pertamina, di pertambangan, yang notaris, yang punya usaha bengkel, warung, kios, apapun, karyawan pabrik, kantor apapun, yang di perhotelan atau dimanapun kita bekerja, termasuk yang melayani Tuhan, dimanapun kau melayani Tuhan,
Jangan pernah berhenti karena COVID-19. Terus semangat, semangat, buat terobosan-terobosan baru. Sehingga lembah yang kering menjadi lembah yang subur, lembah kematian bisa menjadi lembah kehidupan, lembah mata air bisa diubahkan, semakin diubahkan. Bukan hanya sekedar menjadi lembah mata air, tapi juga menjadi lembah berkat yang mengalir. Bahkan sekitar kita bisa menikmati lembah mata air dari kehidupan kita. Bukan lagi lembah air mata, bukan lagi lembah tangisan, tapi lembah air mata harus bisa kita ubah menjadi lembah mata air. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Mari kita akan lihat ayat yang kelima. Yang pertama, kita harus diam di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus semakin membangun kedekatan dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Benar-benar melekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Cara yang kedua, masih ayat yang sama. Kita harus menerus memuji Tuhan. Dalam situasi yang kita alami ini jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Belajar bersyukur, memperbanyak waktu untuk memuji-muji Tuhan. Termasuk memperbanyak waktu untuk berdoa. Termasuk memperbanyak waktu untuk merenung, membaca, mempraktekkan firman Tuhan sebagai gaya kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Ayat yang keenam, yang ketiga caranya, kita harus hidup, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Situasi yang tidak baik seperti ini, jangan kita hadapi dengan kekuatan kita, tapi hadapi dengan kekuatan Tuhan. Percaya penuh dengan Tuhan, berserah penuh dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan cara yang keempat, masih ayat yang keenam, kita harus memiliki kerinduan untuk berziarah, memiliki kerinduan untuk berhasrat ziarah. Dan kata ziarah ini dalam konteks Bani Korah adalah berkunjung di tempat yang mulia untuk berdoa. Berkunjung di tempat yang mulia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan tempat yang mulia adalah di mana kita bisa beribadah. Di mana kita bisa menyembah Tuhan. Di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di mana kita bisa memuji-muji Tuhan. Kalau 4 hal ini kita lakukan Bapak Ibu, setidaknya 4 hal kita praktekkan, maka apa yang akan terjadi? Mari kita akan lihat kembali ayat yang ke-7. Yang pertama, sesuatu yang akan terjadi. Lembah baka, penderitaan, kesukaran, tangisan, kematian, semua akan diubah menjadi lembah berkat. Lembah kegirangan, lembah kebahagiaan, lembah kesukacitaan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan ayat yang ke-7, kita lihat bagian kedua. Terjadi hujan berkat. Jangan pernah takut akan hidupmu, akan kebutuhanmu, akan semua yang kau perlukan. Sekalipun kita dihadapkan dengan situasi yang tidak baik seperti ini. Tuhan akan mendatangkan berkat dengan caranya Tuhan. Walaupun harus melalui karya-karya kita, melalui usaha kita. Masih ayat yang ke-7 yang ketiga. Kita akan berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Artinya apa? Semakin lama kekuatan itu akan semakin Tuhan berikan. Walaupun usia kita bertambah, umur kita bertambah, seperti yang saya khotbahkan kemarin, maka kekuatan Tuhan itu akan semakin dilipat gandakan kepada kita. Usia boleh bertambah, dengan bertambahnya usia, berkatnya makin ditambahkan,
anugerahnya makin tambahkan, kesehatannya makin tambahkan, bahkan perlindungan Tuhan makin tambahkan. Dan kalau kita melihat kata Sion di sini, dari bahasa Ibrani memakai kata Taision, yang akhirnya bukit di mana kota Yerusalem berdiri. Dan kota Yerusalem berdiri diartikan adalah kota Allah. Mari kita akan masuki hari-hari ini dengan sungguh-sungguh makin melekat dengan Tuhan. Sehingga iman kita makin kuat, rohani kita makin kuat. Bahkan karya-karya kita, usaha-usaha kita pun juga makin diperkuat oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita melekat dengan Tuhan, lembah baka diubahkan menjadi lembah berkat untuk kita semua. Kalau engkau sedang menangis hari-hari ini, tangisanmu akan diganti dengan sukacita. Karena ekonomi sedang mati hari-hari ini, akan dihidupkan Tuhan. Kalau mungkin sedang mengalami usaha yang kering, maka semua akan dibuat subur oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita. Mari kita akan semakin memiliki hati untuk rindu kepada Tuhan. Melekat, mendekat kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Ingat, makin lama, makin kuat. Berjalan makin lama, makin kuat. Makin lama, makin sehat. Makin lama, makin kuat. Makin lama, makin sehat. Itulah anak Tuhan yang mau melekat kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita akan berdoa pada kesempatan pagi ini. Kita akan menyembah Tuhan, waktu Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama pujian-pujian ini. Kita akan menyerahkan doa dari kita kepada Tuhan. Biar hadirat Allah terus bekerja kepada kita. Karya Tuhan ada bersama dengan kita. Saya akan bacakan mendasari persembahan kita sebelum doa syafaat. 2 Korintus pasal 9. Kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai yang 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bersama kita akan berdoa. Pujian saya akan naikkan depan Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami semua sudah mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Buat kami seperti Bani Korah yang terus mau melekat dengan Tuhan, mau mendekat dengan Tuhan, bahkan membuat terobosan-terobosan baru. Sekalipun di latar belakang dalam keadaan yang tidak baik, sekitar kami adalah sekitar yang tidak menjanjikan apa-apa dengan kami. Tetapi Tuhan menjanjikan berkat. Bahkan lembah baka akan Tuhan ubah menjadi lembah berkat. Lembah kematian akan Kau ubah menjadi lembah kehidupan. Lembah air mata akan Kau ubah menjadi lembah mata air. Bahkan lembah kekeringan akan Kau ubah menjadi lembah kesuburan. Diberkati kami semua ya Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, baik yang bertani, baik yang beternak, baik yang berkebun, yang home industri, tilung, jamur, reparasi, yang punya bengkel, yang punya usaha di rumah, yang punya warung, punya kios, yang berjualan di rumah, di pasar. Diberkati mereka semua ya Tuhan. Bahkan mereka yang punya usaha di luar kota juga Tuhan berkati. Yang melayani Tuhan Engkau berkati. Hamba-hamba Tuhan Engkau berkati. Para gembala-gembala jemaat Tuhan berkati. Bagi jemaat Tuhan yang menjadi karyawan pabrik, karyawan kantor, Tuhan berkati.
Jemaat Tuhan yang punya usaha, rias pengantin, fotografer, yang marketing, salesman, yang punya toko bangunan, Tuhan berkati. Yang pangkas rambut, rias pengantin, Tuhan berkati. Yang di Pertamina, yang di perbankan, di perhotelan, di pertambangan, yang notaris, yang menangani pembangunan, Tuhan berkati. Yang dokter, yang perawat, yang karyawan pabrik, yang karyawan kantor, semua Engkau berkati Tuhan. Demikian juga tim medis, semua Tuhan jagai mereka. Para staf-staf yang bekerja di rumah sakit, di dinas kesehatan, puskesmas, di poliklinik, semua dijagai Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biar COVID-19 ini akan segera berlalu ya Tuhan, akan segera berhenti dalam nama Yesus. Segera kembali kami bisa beraktivitas dengan baik, bermasyarakat dengan baik, beribadah dengan baik. Kami juga berdoa khusus para dokter, khusus para perawat, khusus para bidan, khusus keluarga mereka. Jagai mereka, sertai mereka, lindungi mereka semua ya Tuhan. Hindarkan dari virus corona, karena mereka harus berhadapan dengan pasien-pasien baik yang negatif maupun yang positif di ruang isolasi. Jagai mereka, topang mereka, sertai bangsa negara kami. Engkau berkati dari presiden sampai para menteri, para pemimpin daerah, gubernur, bupati, para camat, kepala desa, wali kota, RW, RT, semua Engkau berkati. Sekarang diberkati kami semua Tuhan, dengan berkat kasih karunia-Mu. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, diberkati Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, tarakan tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Engkau yang sakit, terima kesembuhan pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dan rahmat dan damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat dalam keuangan, berkat dalam usaha, berkat dalam studi perkuliahan, dalam pembelajaran di sekolah. Diberkatilah engkau setiap karya-karyamu, diberkatilah kesehatanmu. Sekarang terimalah itu, semua berkat bersumber dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat diberkati berkata, amin. Bapak.